Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya dan Om Krisno Setiawan. Halo. Hari ini adalah Kesekian kalinya kunjungan kita ke garapannya Om Krisno ya. Yang keempat ini. keempat. Yang keempat. Lumayan lelah. Hari ini kita berada di Surabaya Selatan, guys. Tadi kita sempat di Surabaya Utara, merepet ke Surabaya Barat. Sekarang kita ke Surabaya Selatan. Nah, di sini kita mau mereview kolam yang dikerjakan oleh Om Krisno ya. Ini minimalis dan ukurannya kecil ya. Ini berapa Om? Ini pastinya ini ukurannya. Lebarnya 1,30 meter, 1,30 meter, panjangnya 5 meter. Posisi kolam, kenapa ini tinggi? Karena di atas sungai. Got. Jadi bawahnya ini got ya? Bawahnya got, kita cor dulu, lalu pasang pemipaan, cor lagi, baru ini. Berarti ngecornya 2 kali ya? 2 kali. Ini 1 meter Pak Doni tinggi. Tingginya 1 meter. Persis 1 meter persis. Kacanya pakai kaca 60 kali 1,5 meter. 60 kali 1,5 meter dengan ketebalan 12 mili. 12 mili. Terus jumlah ikannya, kolam sebesar ini ikannya lebih dari 50 ekor. Outdoor juga? Outdoor full, tapi kita bikin atap belum selesai. Oh, ini nanti ada atapnya? Ada atap. Jadi sementara ini sudah 3 minggu ini kepanasan kehujanan. Lumutnya sudah mulai hitam. Ya, sudah mulai tumbuh gitu ya. Terus di sini untuk bottom drain 1 ya? Bottom drain saya tetap 1. 3 in. 3 in 1. Skimmer 2. 1,5 in. Apanya? Skimmernya. Nah, ini kok besar Pak? Iya. Skimmernya. Oh, 2 ya? Oh iya, sorry 2 yang ini ya. Berarti 2 in, 2 jalur. 2 jalur. Kaca waterfall 60 cm. Nah, bibir waterfallnya 60. Oh, 80, 40, sorry Pak Roni. Iya betul 60 cm. Terus untuk filter Pak Krisno, ini filternya ini berapa? Saya pakai 4 chamber. 4 chamber ya. 4 chamber. Isinya itu yang chamber pertama bagian atas sendiri oyster, jaring nelayan, baru batu apung. Terus chamber berikutnya batu apung oyster. Berarti ya, hanya ada 3 chamber yang ada medianya. Betul. Yang chamber keempat pompa sama lampu UV 40 watt. Untuk pompa kapasitasnya berapa? 16.000. 16.000 LPH. Ya. Terus untuk lama pekerjaan kemarin ini berapa hari? 2 minggu. 2 minggu selesai ya? 2 minggu selesai. Ada plus lembur Pak. Oh, plus lembur. Jadi kalau nggak hujan lembur. Kebetulan owner ini kan lumayan di Polda Jatim. Jadi apa? Jabatannya lumayan. Jadi biarpun di perumahan kayak satpam masih aman gitu. Jadi nggak apa ya, nggak ada yang ngeribui, nggak ada yang kadang kan kalau di perumahan lembur kan nggak boleh. Iya, kadang-kadang kalau di perumahan itu di atas jam 5 nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kita di sini waktu itu boleh sampai jam 8 malam bisa. Tapi ya tetap kita sopan santun, jaga kebisingan kita hindari. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bising. Ya. Ini terus untuk waterfall itu diisi juga Pak? Waterfall ada sisa media saya isi. Apa oyster ya? Oyster sama kerang. Cuman ini kulit kerangnya itu kerang yang kecil-kecil itu Pak Roni. Jadi bukan yang oyster gede itu. Jadi kolam ini ceritanya banyak Pak Roni. Jadi sebelumnya itu di sebelah sana, nanti mungkin kameranya bisa ngikut ke sini. Ini Pak Roni. Ini ruang backwashnya. Nah itu
Coba dilihat kameramen. Jadi enak ya, kalau backwash tinggal montir ini ya. Iya, tinggal buka. Buka itu Langsung ke got. Waduh. Ini rumah aeratornya. Ya, Nah, terus yang di sini nih Pak Roni, ini dulu kolam, panjangnya sampai ke sana 12 meter. Tapi setelah ini jadi, ini dibongkar dibuat seperti ini. ya dipindah ke sini. Jadi kolam ini itu ikan yang di kolam ini tadinya ada di sini sepanjang 12 meter. Oh, jadi terus dipindah ke sini. Pindah ke sini jadi satu. Ini untuk chambernya. Untuk chamber coba kita buka ya, biar teman-teman tahu. Jadi ini sudah running berapa kawan ini? Berapa hari ini? Sudah ini Pak Rani, hampir 1 bulan, 3 minggu lah. Oh, 3 mingguan ya. Iya. Jadi secara teknis belum major ini. Belum, lumutnya ini airnya masih tanpa ada hijau. Waktu 1 minggu itu air ini kelihatan kuning sekali Pak. Tapi saya ambil 1 botol aqua itu airnya bagus. Nah ini kan tanpa kayak hijau ya. Iya. Ini background dari lumut ini Pak Roni. Oh, dari lumut yang mau tumbuh itu. Iya, nanti kalau lumutnya sudah hitam baru ada Kelihatan jernih. Iya. Nah, ini untuk chambernya. Nah, untuk ini chamber 1. Ini chamber 1. Terus ini chamber 2. Ya, di pantar chambernya 3 in kali 2, yang itu overflow Pak Roni. Oh, jadi kalau amber ke sini ya. Ya. Ini chamber ketiga. Lalu Itu chamber keempat. chamber keempat. Lampu UV-nya 40 watt. Berat ini Pak Roni. Lihat medannya berat. Kolamnya kecil. Ikannya over. Panasnya luar biasa. Tapi nanti ada atap ini Pak Roni. Nah, atapnya ini iya. Nah, ini besok mulai kita pasang alberonnya. Oh iya Pak, kalau kolam seukuran ini biasanya kan permintaan pemula-pemula ini rata-rata segini nih. Ya. Jadi pemula biasanya bikin kolam itu nggak terlalu besar ya. Ya, Jadi tapi ini umum yang dibuat seperti ini. Ini estimasi pembuatan kolam seperti ini. Kalau untuk wilayah Surabaya, ya, ini berapa kalau habisnya? kalau saya ini kan mengenai pembuatan kolam Pak Roni ya. Kan sekarang yang lagi berjalan itu ada 6 di Cibubur 1, di Empang Bogor 1, yang 4 di Surabaya. Itu yang 3 besar-besar, yang 2 kolamnya sedang, yang 1 lumayan agak besar lah. Nah itu untuk biaya kita beda. Oh gitu. Ya, jadi untuk kolam ya menurut saya ya, kalau kolam itu kan orang biasa yang ditanyakan itu kan per meter kubik ya. Ya. Kalau kolam itu untuk teman-teman semua ya, kolam itu tidak ada hitungan per meter. Karena kalau dihitung per meter nggak cukup. Oh Ya. Jadi harus hitungannya itu harus per ton, per kubik. ya, per kubik. Jadi dari ketinggian, kedalaman, sama luas itu dihitung semua. Karena kalau dihitung luasnya aja kayak kolam ini Pak Roni ya, 1, 2 kali 5 kan paling ketemu meter. Meter seumpama kita kalikan harga 2,5 juta ya kan cukup Pak Roni. Oh gitu. Ya cukup kan paling 18 juta. Jadi tarif per meter sekian itu juga tergantung volume. Tergantung volume. Kalau volumenya besar itu bisa saja nyampe ya. Bisa ya. Tapi kalau volumenya kecil, Harganya bisa melejit. oh gitu. Ya, jadi Bisa semakin mahal. betul, kolam kecil semakin mahal. Jadi
dan insya Allah saya jamin bukan saya aja, semua pemain kolam ada batas minimal. Karena kalau saya tetap mau Pak Ron, ukuran 4 meter mau mengerjakan, tapi kalau dengan anggaran yang minim kita juga tidak bisa Pak Ron. Karena pekerjaan kolam itu buat paling cepat 10 hari. Dan itu apa? Itu dari waktu ya? Dari waktu kolam besar bisa segitu, kolam kecil juga segitu. Hampir sama. Untuk waktu sama. Otomatis untuk pengeluaran biaya pekerja juga sama. Terus yang terberat untuk saya Pak Ron, betul saya itu tidak pernah mengeluarkan garansi. Tapi sampai hari ini di pengerjaan saya yang lama-lama itu tetap ngasih kalau ada kendala tetap hubungi dan saya tetap datang. Oh gitu ya. Seperti airnya tidak bisa jernih gitu. Ya. Kita tetap memberi pelayanan. Betul. Yang terutama yang sering itu kayu. Untuk itu sering. Lalu untuk ya wis resiko kan pasti saya ya. Kan kalau saya sebagai yang kerja Pak Ron, saya ngerjakan selesai ngisi air tiba-tiba bocor, kan resiko tetap saya. Iya kan? Itu yang perlu dihitung kembali. Akan tetapi kalau kita bikin kolam sendiri, Pak Roni bikin kolam sendiri, kalau ada bocor kan tanggung sendiri. Biasanya biayanya akan jauh berlipat dari kita. Terus saya tambahkan lagi Pak Roni, pekerjaan kita tetap Pak Roni, kolam besar, kolam kecil kita tetap menerima. Tapi kembali lagi harus sabar, karena antrian juga banyak. Yang kedua, pengerjaan kolam kan juga lama, tidak cukup 1 hari 2 hari selesai. Oke, terima kasih Pak Wawan atas informasinya yang diberikan kepada pemirsa WTV Indonesia. Ya. Semoga menjadi input yang baik dan inspirasi bagi kalian para subscriber WTV yang baru saja mengenal ikan koi dan berencana untuk membuat kolam ikan koi. Jadi jangan lupa perencanaan yang matang, konsultasi kepada yang ahli ya. Syukur-syukur dikerjakan oleh yang ahli juga sehingga tidak kerja 2 kali ya Pak Wawan ya. Karena kita banyak sekali ya customer kita itu yang bongkar pasang itu sudah sampai 3 kali bahkan 4 kali ya. Ganti-ganti kontraktor itu sudah banyak sekali kita pengalaman seperti itu. Jadi jangan sungkan ya komen di YouTube atau tanya sharing tanya kalau apa silakan, nanti insya Allah akan kita jawab ya Pak Desna. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia, dan jangan lupa subscribe channel Koi TV Indonesia dan channel Om Trisno Setiawan ya, agar bisa menjadi sumber inspirasi bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.